Hai sahabat jiwa, selamat datang di channel Yona Sehat Jiwa. Kali ini Bang J akan membahas tentang kasus yang sedang menimpa Pratiwi Novianti, seorang YouTuber atau relawan ODGJ. Akhir-akhir ini media sosial dipenuhi dengan berita tentang Kemensos bersama dengan Bareskrim dan Dinsos Kota Tangerang menggerebek rumah Pratiwi Novianti dan mengambil 10 bayi ODGJ. Nah, sebenarnya sih apa yang terjadi dan ya seharusnya bagaimana? Apakah layak Mbak Pratiwi Novianti ini kemudian diberikan atau dipidanakan karena mengasuh bayi-bayi ODGJ? Oleh karena itu silahkan simak video ini, dan yang belum subscribe silahkan subscribe. Nah, tentu peduli dengan ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, sangat penting karena stigma masyarakat terhadap penderita gangguan jiwa masih sangat tinggi. Bagaimana masyarakat itu mempunyai stigma seolah-olah ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa tidak perlu dihargai, tidak perlu diakui, bahkan tidak diberikan tempat yang layak untuk singgah. Nah, ini sebenarnya tidak hanya terjadi di masyarakat. Kalau kita menengok di panti-panti sosial, ya berdasarkan pengalaman orang yang pernah tinggal di panti sosial, mereka mengatakan ya tidak nyaman, tidak layak. Bahkan ada beberapa yang mempunyai pengalaman tidak manusiawi. Nah, ini ada seorang relawan yang memang dia sudah bertahun-tahun bergerak di bidang ini. Kemudian menjumpai banyak sekali ODGJ yang hamil dan tidak ada suaminya, atau hamil tapi kondisi ekonomi keluarganya tidak cukup mampu untuk merawat bayi, kemudian diangkatlah sebagai anak asuh, kemudian dikumpulkan dalam satu rumah. Ternyata tidak serta-merta aman atau direspon secara positif oleh orang lain atau masyarakat. Tetap ada yang tidak suka, ya tidak tahu latar belakangnya, yang pasti dilaporkanlah ke polisi, sehingga pihak Bareskrim bersama Kemensos datang ke rumah Pratiwi Novianti. Nah, ini tentu menjadi perhatian kita bersama. Ada apa? Apakah sudah ada laporan bahwa dia tinggal dikumpulkan di tempat Pratiwi Novianti, dan apakah legal? Apakah sudah dalam bentuk yayasan ataupun izin operasionalnya untuk apa yayasan itu? Nah, tentu itu sebenarnya bukan bahasan kali ini. Yang terpenting adalah peduli dengan ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa itu sangatlah penting. Ini sudah ada loh yang peduli, tinggal kita dukung. Bahkan Pratiwi Novianti ini sudah mendapatkan penghargaan karena seorang yang menginspirasi untuk berbuat baik, tapi di ending akhir justru diperlakukan tidak adil seperti ini. Katanya diselidiki, sedang diselidiki, ya. Tetapi kenapa bayinya harus diambil oleh Kemensos dan ditaruh di panti sosial? Nah, apa nggak mempertimbangkan ODGJ yang mempunyai bayi-bayi itu? Apakah sudah meminta pertimbangan dari mereka? Padahal ibu-ibu yang mempunyai bayi itu atau ODGJ atau keluarganya berhak untuk mengambil keputusan bayi itu akan tinggal di mana, di rumah Pratiwi Novianti atau di panti sosial. Kalau urusannya karena masih dalam proses penyelidikan, ya apakah takut bayi-bayi itu dijual? Gitu loh, tinggal diawasi saja oleh RT RW setempat, atau ada polisi yang berjaga di situ. Nah, ini Kemensosnya ini sebenarnya maunya apa? Ya, mbak-mbak yang berkerudung hitam, berbaju putih, itu ternyata dari Kemensos. Seharusnya dia bisa menjelaskan dan punya hati nurani untuk menahan bayi-bayi itu supaya dia tetap di tempat yang nyaman. Memang pihak mbak-mbak Kemensos ini apakah benar bisa menjamin
kehidupan yang layak di panti sosial bagi ke-10 bayi itu. Nah, ini tentu harus dipikirkan. Jangan hanya pekerjaan selesai tapi menimbulkan dampak. Nah, sekarang gara-gara melibatkan Dinas Sosial Kota Tangerang, maka yang kena dampak adalah Dinas Sosial Kota Tangerang. Padahal versinya pihak Dinas Sosial, hasil wawancara dari Kang Deddy Mulyadi itu tidak tahu menahu, tiba-tiba ditelepon ada Kemensos dan Bareskrim datang ke rumah Pratiwi Novianti. Nah, tentu ini menjadi pertimbangan bahwa seharusnya Dinas Sosial tahu apa yang dilakukan aktivitas warganya atau wilayahnya, termasuk ketika ada rumah-rumah yang bisa untuk menampung orang dengan gangguan jiwa atau kaum difabilitas, sehingga terpantau atau terkontrol. Kalau memang karena perizinan, ya dibantu pengurusannya, dipermudah, jangan dipersulit. Pihak Pratiwi Novianti dan tim ini sebenarnya kan membantu pekerjaan Dinas Sosial. Bagaimana menjamin setiap orang yang tidak beruntung termasuk penderita gangguan jiwa dan keluarganya mendapatkan jaminan kesejahteraan dan jaminan sosial. Tapi kalau caranya seperti ini ya menunjukkan bahwa gimana masyarakat akan peduli dengan ODGJ kalau pemerintah sendiri seperti ini. Sehingga perlu adanya kerjasama antara Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial. Bagaimana membuat program-program ya lintas sektor yang bisa mendukung bahwa ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa mendapatkan perlakuan yang layak di masyarakat, termasuk ketika mendapatkan hal yang tidak diinginkan seperti hamil di luar nikah dengan orang yang nggak jelas karena mendapatkan perlakuan atau pelecehan seksual di jalan-jalan. Apa sih yang perlu bisa dilakukan Dinas Sosial dalam ini? Melakukan kontrol sosial supaya ODGJ ini merasa aman dan nyaman di tempat tinggalnya. Ya tentu ada kerjasama dengan pihak-pihak terkait. Nah, itu kira-kira yang bisa Bang saya sampaikan. Semoga manfaat. Tetap semangat ya Mbak Pratiwi Novianti. Insya Allah tidak ada persoalan yang tidak bisa selesai, pasti akan selesai ya. Tapi ya harapan bayinya kembali itu harapan semua masyarakat ya yang mempunyai hati nurani, ya mempunyai rasa empati terhadap ODGJ. Insya Allah doa orang-orang teraniaya itu akan terkabul. Semoga bayi-bayi Mbak Novianti ya atau ODGJ yang dirawat Mbak Novianti bisa sembuh dan pulih. Itu saja. Silahkan kalau ada komentar tulis di bawah ya. Saja sampai jumpa di video berikutnya.